Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang kedua. Izinkan saya membacakan sebuah puisi dari buku renungan saya. Puisi ini berjudul Doa-doa. Ketika aku terpuruk dan tidak berdaya, ketika dusta memerintah, ketika takut dan ketidakpedulian bertumbuh, datanglah kerajaanmu. Ketika sukacita hilang, ketika kasih hilang, dan ketidakpercayaan bertumbuh, datanglah kerajaanmu. Kepada yang sakit dan kesepian, kepada yang terpenjara dan teraniaya, datanglah kerajaanmu. Ke dalam gereja-gereja, ke dalam doa-doa kita, ke dalam puji-pujian kita, datanglah kerajaanmu. Ke dalam hati kami, ke dalam tangan kami, ke dalam mata kami, datanglah kerajaan segera. Mari kita mengungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 81, "O datanglah Immanuel." Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Alaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan karuniakan hari perhentian Tuhan, di mana kami boleh memiliki waktu untuk kami mau menikmati Tuhan di dalam ibadah dan persekutuan kami dengan satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami senantiasa dipenuhi
kerinduan akan Tuhan di dalam hidup kami, campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh senantiasa hidup di dalam kasih setia dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena sungguh Bapa, Engkaulah pemilik diri dan kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 26 sampai 38. Oh, sorry. Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Dan Maria berkata, "Lihatlah, aku ini hamba Yahweh. Kiranya terjadi padaku menurut firman-Mu itu." Dan malaikat itu pergi daripadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Advent adalah masa pranatal, masa raya pranatal di mana kita sebagai orang percaya dihimbau untuk menyediakan waktu, menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Untuk kita boleh melakukan perenungan, berpuasa, meningkatkan kehidupan kerohanian kita, untuk memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan. Sejauh mana sepanjang tahun ini, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita boleh menaati Tuhan. 24 ini, kita boleh mengasihi Tuhan. Sejauh mana sepanjang 2024 ini hingga kita memasuki masa raya pranatal di minggu-minggu Advent, kita telah menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Maria memberikan teladan kepada kita, teladan ketaatan. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Yahweh. Kiranya terjadi padaku menurut firman. Marilah kita meneladani ketaatan Maria. Jadilah padaku menurut firman Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Jadilah padaku menurut aturan-aturannya Tuhan. Mari kita melanjutkan pembacaan kita dari Mika 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya persilakan Shine untuk boleh memimpin kita membaca Mika 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya persilakan kita juga boleh mengikutinya dari tempat kita masing-masing. Baik, saya akan membacakan Mika 5 ayat 2 sampai
7 untuk kita semua. Oke. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, sekalipun engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, namun daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, sekarang dan selamanya. Oleh karena itu, dia akan membiarkan mereka sampai saat perempuan yang sakit bersalin itu telah melahirkan. Lalu, selebihnya dari antara saudara-saudaranya akan kembali kepada Bani Israel. Kemudian dia akan berdiri dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh, di dalam kemuliaan nama Yahweh Elohimnya, dan mereka akan tinggal tetap karena sekarang dia menjadi besar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan dia ini akan menjadi damai sejahtera ketika Asyur datang ke negeri kita. Ketika Asyur menginjak-injak istana-istana kita, maka kita akan bangkit dan negeri Nimrod di pintu-pintu masuknya. Lalu dia akan melepaskan kita dari Asyur ketika Asyur masuk ke negeri kita dan menginjak batas wilayah kita. Uh, Boleh dikebawakan? Saya ada ya. Maka sisa-sisa dari Yakub akan berada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun dari Yahweh, seperti hujan deras di atas rumput yang tidak menantikan manusia dan tidak menantikan anak-anak manusia. Sekian dari bacaan ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mengapa Kau berfirman dan mengarahkan padamu hati dan seluruh ingat hingga kami yang di dunia dekatkan pada surga tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar maha mulia lahir dari alam Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran hingga doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Haleluya. Biar doa dan perbuatan berkenan
kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Bagi kita ada 2 bagian pada pagi hari ini. Yang pertama kita baca dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, dan yang kedua bacaan kita terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 4 ayat 1. Kita baca terlebih dahulu Matius pasal 1 Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Maka Yusuf, tunangannya selaku seorang yang benar dan tidak ingin mempermalukannya, bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Namun sementara hal itu dipertimbangkannya, tampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah takut untuk menerima Maria istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya itu berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Elohim beserta kita." Ayat 24. Lalu Yusuf pun bangun dari tidurnya dan melakukan seperti yang telah diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dan menerima Maria sebagai istrinya. Yusuf tidak bersetubuh dengannya sampai ia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan ia menamainya Yesus. Bagian yang kedua yang akan kita baca dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat 25 dan pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Para suami, kasihilah istrimu dan janganlah kasar terhadap dia. Anak-anak, patuhilah orang tuamu dalam segala hal, karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anak-anakmu supaya tidak tawar hatinya. Para hamba, secara jasmani taatilah majikanmu dalam segala hal, bukan hanya di depan matanya untuk menyenangkannya, tetapi dengan tulus hati karena hormat kepada Elohim. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai imbalanmu, karena kamu melayani Kristus Tuhan. Dan siapa yang berbuat salah, ia akan menanggung apa yang telah diperbuatnya. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 4 ayat 1. Tuan-tuan, perlakukan hamba-hambamu dengan adil dan jujur. Ingatlah bahwa kamu pun mempunyai Tuhan di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh memiliki waktu untuk menikmati firman Tuhan, makanan bagi roh kami dan jiwa kami. Kami serahkan waktu
ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari surat Kolose, dan kita sorry, memasuki surat Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Tema yang saya berikan untuk perenungan kita pada pagi hari ini adalah fokus pada keluarga. Bapak Ibu yang generasi angkatan saya pasti sangat kenal ya dengan sebuah serial di televisi pada waktu itu yang berjudul Keluarga Cemara, yang kemudian diangkat ke layar lebar ya, menjadi film bioskop. Dan kita pasti ingat baris pertama dari lagu tema serial Keluarga Cemara ini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Di dalam serial ini ditampilkan kepada kita sebuah keluarga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang harmonis dengan banyak suka duka yang mereka alami. Mereka tetap bersatu, mereka tetap bersama-sama sebagai satu keluarga yang saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah institusi yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Ketika Tuhan menyatukan Adam dan Hawa menjadi suami istri, dan kemudian mereka membentuk keluarga. Jadi keluarga adalah institusi atau lembaga yang dari Tuhan dan ada di hati Tuhan. Ketika Sang Juru Selamat akan dilahirkan ke dalam dunia ini, Sang Juru Selamat dilahirkan dalam sebuah keluarga. Tuhan tidak mengutus Juru Selamat dengan kereta perang, dengan pedang dan kuda, dengan bala tentara yang bengis, yang siap menghancurkan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan menghadirkan Sang Juru Selamat ke dalam dunia, ke dalam sebuah keluarga, di mana ada ayah dan ada ibu di bumi ini. Namun kalau kita melihat situasi yang sekarang terjadi, dan sudah sangat tidak asing lagi, adalah banyaknya keluarga yang mengalami disfungsi dan hancur. Keluarga yang disfungsi itu keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ayah tidak hadir untuk anak-anaknya
Sehingga Indonesia pun termasuk ke dalam negara yang disebut fatherless. Ayah itu adalah sosok antara ada dan tiada. Ibu menjadi kepala keluarga. Ketika anak-anak mengalami masalah, datang kepada ayah. Ayah bilang, tanya sama mama. Kunci penyelesaiannya, tanya sama mama. Jadi mama yang harus menyelesaikan semuanya, memikirkan semuanya. Itu keluarga yang disfungsi. Anak-anak yang memberontak terhadap orang tua, menunjukkan perlawanan dan kekerasan. Itulah keluarga yang disfungsi. Dan kita lihat berapa banyak keluarga yang hancur di sekitar kita. Orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Sehingga banyak kesedihan dan banyak kepahitan yang dialami oleh kita, yang dimulai di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa iblis sedang mengincar keluarga. Iblis mengincar keluarga karena keluarga itu ada di hati Tuhan. Iblis tidak suka kalau keluarga itu harmonis, berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Iblis senang kalau di dalam keluarga kita saling menyakiti. Suami istri saling menyakiti. Orang tua menyakiti anak-anak. Anak-anak menyakiti orang tua. Kakak adik saling menyakiti. Seperti Raja Lalat, iblis itu. Ketika kita saling menyakiti, maka kita akan terluka. Di mana ada luka, di mana ada kebusukan, lalat itu dia akan datang dan hinggap di situ. Dia makan, dia bertelur, dan dia beranak pinak. Itulah yang dilakukan oleh si jahat. Jadi kita di dalam kehidupan keluarga, jangan kita lengah. Karena keluarga kita adalah sasaran daripada si jahat. Keluarga kita adalah target dari si Raja Lalat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berfokus kepada keluarga. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah dasarnya. Dasarnya adalah apa? Takut akan Tuhan. Tadi kita memulai membaca dari ayat 18, tetapi kita harus ingat bahwa sebuah surat ya, itu tidak ada pasal dan perikopnya. Ya. Jadi kalau perikop itu dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk memudahkan kita membaca dan melakukan perenungan. Tetapi kalau kita mulai membahas dari ayat 18, kita harus tetap melihat ayat-ayat di atasnya. Nah, mari kita lihat ayat di atasnya, yaitu ayat 17. Dan segala sesuatu apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui Dia. Lalu masuk di ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suami, hai bapak, hai suami-suami, kasihilah istrimu,
Anak-anak patuhi orang tua, hamba-hamba taati tuanmu. Dasarnya adalah ayat 17. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi istri itu tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak-anak taat kepada orang tua, hamba-hamba taat kepada majikan, majikan memperhatikan para hambanya harus berbuat jujur dan adil. Dasarnya adalah melakukannya dalam nama Tuhan. Jadi ada nama Tuhan di situ. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa, seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Kristus. Dan siapa yang berbuat salah, dia akan menerima apa yang dia perbuat dan tidak ada pengistimewaan. Jadi istri-istri taat kepada suami, tunduk kepada suami itu dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan. Suami-suami mengasihi istri itu dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan. Anak-anak menaati orang tua dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan. Hamba-hamba menaati majikan seperti kepada Tuhan. Para majikan, jujur dan adillah kepada bawahanmu terhadap karyawanmu seperti kepada Tuhan. Tidak boleh berbuat salah. Karena apa? Karena ada konsekuensinya di hadapan Tuhan. Dan tidak ada pengistimewaan. Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Mari kita ingat ayat ini dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Seringkali kita berpikir ketika kita berhadapan dengan ayat ini, kita hanya membatasi prakteknya dengan jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Menggunakan nama Tuhan untuk memaki, menggunakan nama Tuhan untuk berbohong, ya. Demi Tuhan loh, saya nggak gitu, gitu ya. Kita hanya membatasi dalam perkara menyebut. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita meluaskan pandangan, meluaskan praktek, mempraktekkan ayat ini. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk sia-sia. Artinya apa? Artinya harus berhati-hati kita di dalam kehidupan kita, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jangan kita mempermalukan atau menghina Tuhan, menghina nama Tuhan dengan perbuatan hidup kita. Bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam perbuatan. Ketika kita menikah, membentuk satu keluarga, bukankah kita berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus, Kepala Gereja, dan di hadapan jemaat? Saya menerima engkau, saya mengambil engkau menjadi suami saya, menjadi istri saya. Jadi, kemudian setelah itu menjalani hidup berumah tangga, berkeluarga.
Artinya apa? Harus didasari dengan takut dan hormat akan nama Tuhan. Banyak kali anak-anak Tuhan ini menikah nih, habis di pemberkatan di gereja selesai. Tuhan itu hanya di situ, tetapi tidak dibawa ke dalam hidup berumah tangga. Akhirnya kita menemukan kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Ketika dia pukul istri, dia tidak takut kepada Tuhan. Ketika istri berselingkuh, dia tidak takut kepada Tuhan. Ketika anak-anak memberontak kepada orang tua, dia tidak takut kepada Tuhan. Segala sesuatu urusan di dalam rumah tangga menjadi kacau balau. Kenapa? Karena tidak ada takut akan nama Tuhan di situ. Mari kita mundur kembali. Mengapa orang menikah? Sejatinya idealnya orang menikah itu kan karena saling mencintai. Tetapi kita harus sadar dan tentu tidak asing juga bagi kita karena kita lihat praktek-praktek motivasi-motivasi orang menikah. Ada yang menikah karena mau keluar dari kesusahan. Jadi apa? Cari suami yang kaya. Cintai hartanya, cintai uangnya, bukan orangnya. Maka dia menikah. Takutkah engkau akan Tuhan? Ada yang menikah karena takut. Takut sendiri. Takut nanti tidak ada yang mengurus. Takutkah engkau akan Tuhan? Menikahlah. Menikahlah karena engkau takut akan Tuhan dan menikahlah dengan takut akan Tuhan. Kelola hidup keluarga, hidup berumah tangga, hidup suami istri, hidup pekerjaan dengan takut akan Tuhan. Saya pikir hari-hari ini hati Tuhan banyak disedihkan oleh kita. Karena kita menjalani kehidupan kita tanpa takut akan Tuhan. Kita menjalani hidup pernikahan kita dengan lupa akan janji nikah yang sudah kita ucapkan. Di hadapan Kristus kepala gereja dan di hadapan jemaat. Kristus dan jemaat menjadi saksi kita. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Jangan menjalani hidup kita dengan tidak takut akan Tuhan. Lupa akan nama Tuhan. Nama itu seharusnya menggentarkan kita. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa penampakan para malaikat di padang Efrata kepada para gembala? Lukas 2 ayat 10. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, karena lihatlah aku memberitakan kabar baik kepadamu. Suatu sukacita besar yang akan terjadi baik segala bangsa. Setelah malaikat itu berkata demikian, maka ada sepasukan besar malaikat surga yang turun dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Dilihat oleh mata telanjang para gembala di padang Efrata pada malam itu.
Apa yang dipikirkan oleh para gembala pada waktu itu? Mereka hanya menjalani hidup mereka seperti biasa. Hari itu adalah hari yang sama dengan hari-hari yang kemarin ketika mereka harus menjaga dan menggembalakan domba-domba di padang. Mereka tidak mengharapkan ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa, tidak. Tetapi malam itu menjadi sebuah keterkejutan bagi mereka karena mereka melihat sepasukan besar bala tentara sorga. Mereka mendengar pesan dari sorga. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, Bapak Ibu? Sorga itu dekat. Mata jasmani kita tidak bisa melihat. Tetapi kalau Tuhan bukakan, kita bisa melihat. Sorga itu dekat. Artinya apa? Tuhan itu terlalu dekat di dalam hidup kita. Jadi jangan kita abaikan Tuhan. Jangan kita menjalani hidup kita ini semau-maunya kita saja. Tanpa mengabaikan Tuhan. Tanpa takut dan gentar kepada Tuhan. Surga itu dekat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berfokus kepada keluarga, mari kita lihat prinsip operasinya. Ada dua. Yang pertama, berdasarkan perikop yang sudah kita baca adalah ketaatan pada otoritas di atas. Jadi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, Alkitab atau Tuhan mengatur, memberi aturan pertama yaitu ketaatan pada otoritas di atasnya. Ayat 18, istri tunduk kepada suami. Tunduk di sini bahasa Yunaninya hupotasso, artinya taat, menyerahkan diri, submit. Ya, seperti kalau kita bikin PR lalu kita submit, ya, kita serahkan, kita kasih kepada guru kita. Dan itu menjadi kewenangan dia. Dia mau coret, dia mau kasih tinta merah, itu di dalam kewenangan dia. Demikian dikehendaki oleh firman Tuhan, istri submit kepada suami. Menyerahkan kepemimpinan, menyerahkan nakhoda, jabatan nakhoda keluarga ini kepada suami. Ayat 19, suami mengasihi istri, meneladani Kristus. Kita boleh lihat itu juga sebagai perbandingan dalam Efesus 5, 22-23. Istri tunduk kepada suami, submit kepada suami. Suami itu harus tunduknya pada siapa? Kepada Kristus. Di atas kepala suami itu ada Kristus. Di atas kepala istri ada suami, di atas kepala suami ada Kristus. Jadi para istri jangan takut. Jangan merasa terhina dan terendahkan kalau harus submit kepada suami. Karena suami itu langsung kepalanya itu adalah Kristus. Kristus yang akan pegang dia. Dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Anak-anak mematuhi, bahasa Yunaninya hupakou, artinya taat pada perintah, mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang tua. Jadi anak-anak kalau dinasehati orang tua itu harus punya sikap hati, merendahkan hati. Jangan di dalam hati itu langsung mau melawan, gitu. Dengar dulu. Dengar dulu, terima dulu, cerna dulu, pikir dulu. Saya dan adik-adik dibesarkan dalam keluarga militer. Bapak saya tentara, opa dari mama tentara, opa dari bapak tentara.
Bapak besar saya tentara, bapak kecil saya polisi. Adik saya juga pernah sekolah di militer. Di militer itu ada aturan begini. Kamu boleh melanggar satu perintah setelah 24 jam dan setelah kamu melaksanakan. Jadi yang pertama-tama itu harus apa? Taat. Dengar. Dengar dengan penuh perhatian. Dengar dengan penuh perhatian. Jangan langsung kita merencanakan pemberontakan pada saat perintah itu diberikan. Di dalam Amsal dikatakan, ini terjemahan lama ya, terjemahan angkatan orang tua saya. Dikatakan ayat itu berbunyi begini. Siapa yang menjawab sebelum mendengar betul, itu dia itu kurang ajar. Nah, kalau saudara cari di kitab Amsal mungkin bahasanya lebih diperhalus ya, kitab Amsal sekarang, kitab versi yang sekarang, terjemahan sekarang. Tapi terjemahan dulu ayat itu saya lupa ayatnya di mana, berbunyi begitu. Siapa yang menjawab sebelum mendengar dengan seksama, itu kurang ajar. Jadi kitab ini sangat, firman Tuhan ini sangat jelas ya. Ayat 22. Hamba menaati majikannya, kata yang sama dipakai. Hupa kowo. Dan semuanya, suami, istri, anak, hamba, semuanya tunduk kepada Tuhan. Di pasal 4 ayat 1 Kolose, para majikan diperintahkan untuk tunduk kepada Tuhan. Jadi kita lihat dalam perikop kita, dalam firman Tuhan ini, ada satu prinsip. Ketaatan pada otoritas di atas. Harus dimulai dengan itu. Harus dimulai dengan itu. Yang kedua, prinsip operasinya. Kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ayat 18. Istri tunduk kepada suami. Referensi sebagai perbandingan Kejadian 2 ayat 20 sampai 25. Ketundukan atau submission kepada suami itu sebagai penolong yang sepadan. Jadi ini adalah peran dan tanggung jawab yang terhormat. Yang terhormat. Kenapa? Bapak Ibu ingat ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan dilihat begini, kayaknya nggak bagus ini dia sendirian. Harus ada yang mendampingi dia, harus ada yang menolong dia. Maka diciptakanlah Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam waktu itu. Tetapi kita, nih pikiran kita yang berdosa ini, ya, posisi sebagai penolong itu kan kita hinakan, ya kan? Sehingga kalau seorang perempuan itu dia tidak berkarir di luar rumah, dia hanya ibu rumah tangga. Itu hanya ibu rumah tangga. Hanya ibu rumah tangga. Kita merendahkan diri sendiri sebagai penolong. Kita merendahkan diri sendiri sebagai yang bertanggung jawab di rumah, masak, nyuci, ngepel, ngurus anak, jadi gurunya anak, tukang jemput, antar jemput anak ke sekolah, mungkin ya naik motor, ya, belanja dan sebagainya. Sehingga kita merasa minder terhadap perempuan-perempuan yang berkarir di luar, yang kerja kantoran. Dan lingkungan juga merendahkan. Dia tuh cuma ibu rumah tangga. Nggak ngapa-ngapain. Tapi coba kalau ibu di rumah sakit, ya kan? Bisa kacau balau itu seisi rumah itu. Penolong yang sepadan, peran dan tanggung jawab. Mari kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu,
utamanya yang katakan hanya ibu rumah tangga. Bersyukur, itu adalah posisi yang tinggi yang Tuhan tempatkan sebagai pelayananmu kepada keluarga. Begitu juga di dalam keluarga, hargai ibumu yang bukan wanita karir. Hargai istrimu yang bukan wanita karir. Yang mencurahkan semua waktunya, kekuatannya, pikirannya, tenaganya untuk memikirkan jalannya operasi di dalam rumah tangga itu. Ayat 19, peran dan tanggung jawab suami. Suami mengasihi istri. Kalau saudara lihat di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Polanya, patternnya adalah Kristus. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana dia mengasihi jemaat? Dia merawat dan menyerahkan dirinya. Dalam Kolose 3:19, suami mengasihi istri, itu dipakai kata agapao. Berarti apa? Kasihnya itu kasih agape. Ya. Bukan kasih eros, bukan kasih filia, ya, kasih persaudaraan, kasih eros, cinta antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tapi kasih agape. Kasih agapao, itu kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi umat itu. Walaupun umat ini, maaf kata, brengsek gitu ya. Kita ini kan semua ini jahat di mata Tuhan, ya kan? Tukang melawan, tukang bikin sakit hati Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan mengasihi kita. Ini ayat kesukaan saya Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Ketika kita belum tahu hidup benar untuk Tuhan, masih cinta dunia, masih cinta kejahatan, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Tuhan itu sudah mati untuk kita. Kasih yang seperti itu yang harus dimiliki oleh suami kepada istrinya. Jadi ini satu tanggung jawab, satu peran, satu tanggung jawab yang bukan main-main yang Tuhan perintahkan kepada suami. Maka sepantasnya lah istri itu submit kepada suaminya. Ayat 20. Anak-anak mematuhi orang tua. Kesadaran akan peran dan tanggung jawab anak-anak itu. Peran dan tanggung jawab anak-anak itu. Mematuhi orang tua. Di dalam Keluaran 20 kita baca juga kan. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada. Mau umur panjang, mau sukses, mau berhasil, patuhi orang tua. Itu adalah tanggung jawab kita. Ayat 21, para bapak, jangan sakiti hati anak. New International Version memakai kata do not embitter. Jangan membuat kepahitan kepada anak. Kalau mau menghukum anak itu, mendisiplinkan, bukan menghukum. Tapi orang tua kalau hukum anak itu dipukul sampai anak ini terputar. Dicaci maki, dibanding-bandingkan sampai dia sakit hati. King James Version memakai kata do not provoke to anger. Jangan memprovokasi dia sehingga dia itu marah. Jangan memprovokasi dia sehingga dia mempunyai kemarahan di dalam hati. Kepahitan kepada bapaknya. Bapak jahat, bapak tukang pukul, bapak tukang mabuk. Bapak kerja tidak jelas. Apalagi sekarang yang kita lihat kan banyak bapak-bapak yang ditangkap karena korupsi. Saya berpikir, bagaimana anak-anaknya ya? Apalagi di zaman internet ini.
Jejak digital itu tidak akan terhapus. Nanti anaknya baca, bapak saya ditangkap korupsi, kakek saya ditangkap korupsi di penjara. Gimana perasaan anak-anak itu ya? Hai para bapak, do not provoke to anger. Jangan memprovokasi anak. Sehingga ada kepahitan di dalam hati. Ayat 22, hamba. Peran dan tanggung jawab dia adalah apa? Menaati majikan dengan tulus hati seperti kepada Tuhan. Jadi para hamba, kalau kamu punya bos, kalau kamu karyawan, pekerja, kamu punya bos, kamu harus lihat apa? Di atas bos kamu itu ada siapa? Ada Tuhan. Takutnya kepada Tuhan. Maka kepada bos ini kita bisa taat dengan tulus hati. Para majikan di pasal 4 ayat 1, peran dan tanggung jawab apa? Berlaku adil dan jujur kepada hamba. Dan Kolose 3, 23, 25, semuanya tunduk kepada Tuhan. Nah ini adalah bagaimana beroperasi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan yang diberikan oleh firman Tuhan. Bagaimana melakukannya? Saya yakin Bapak Ibu dalam hati pikir, hei, kalau Bapak tukang marah-marah, apakah pantas saya menaatinya? Kalau orang tua saya menanamkan kepahitan kepada saya, apakah pantas saya menaatinya? Kalau majikan saya berlaku tidak jujur kepada saya, mencuri, menahan gaji saya, apakah pantas saya menaatinya? Kan itu menjadi permasalahan. Ya kan? Suami saya jahat, pantaskah saya tunduk sama dia? Istri saya bukan penolong, perongrong aja, pantaskah saya mengasihinya? Mari kita lihat aturan firman Tuhan. Kita harus selalu kembali kepada aturan firman Tuhan. Yang pertama adalah prinsip saling. Yohanes 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, Tuhan Yesus berkata, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi harus saling. Harus ada ketersalingan. Bersama-sama. Ya, tapi kalau masa saya terus yang berbuat baik, saya terus yang taat, saya terus yang mengasihi, yang di situ enggak gitu loh. Anak-anak saya melawan terus. Bagaimana? Roma 12 ayat 21. Jangan membalas dengan kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi mindset kita harus diperbaiki. Ketika kita berbuat kebaikan untuk melawan kejahatan, itu bukan kita itu lemah. Tetapi justru di situ kita itu kuat. Levelnya itu lebih di atas. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah mengasihi. Tetap menunjukkan hormat, tetap menunjukkan ketaatan, tetap menunjukkan respek. Dan kemudian doakan. Doakanlah para pemimpin. 1 Timotius 2 ayat 1-2. Oleh karena itu, pertama dari semuanya aku menasihati agar dipanjatkan permohonan, doa, syafaat, ucapan syukur demi semua orang, demi raja-raja dan semua yang berada dalam kedudukan yang tinggi, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan ketulusan. Perhatikan kalimat ini. Panjatkanlah doa, syafaat, ucapan syukur demi semua orang, demi raja, dan semua yang berada dalam kedudukan yang tinggi.
Yang tinggi di atas hamba siapa? Majikan. Yang tinggi di atas anak-anak siapa? Orang tua. Yang tinggi di atas istri siapa? Suami. Yang tinggi di atas suami adalah Kristus kepalanya. Doakan. Doakanlah siapa yang menjadi pemimpin kamu. Doakan. Yang menjadi pemimpin kita, yang duduk dalam kedudukan yang tinggi, bisa jadi mengecewakan kita. Betul tidak? Justru membuat kita kepahitan. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau kita tanam kepahitan, akhirnya apa? Kita maki. Ya kan? Kita ngomel. Kita menggerutu. Kita mengucapkan kutuk. Kita mengucapkan kutuk. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mendoakan? Kalau suamimu jahat, sudahkah kau doakan dia? Kalau istrimu menyakitkan hatimu, sudahkah kau doakan dia? Kalau anak-anakmu mengecewakanmu, kasar padamu di usia tua, jangan berhenti pada keluh kesah. Doakanlah dia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa. Firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa, bukan berkhotbah senantiasa, ya. Berdoalah senantiasa, berdoa. Semakin engkau dikecewakan, semakin engkau harus berdoa. Doakan. Berkati generasi di bawah kita. Ucapkan berkat. Kejadian 48 ayat 9. Dan Yusuf berkata kepada ayahnya, mereka anak-anakku yang telah Elohim berikan kepadaku di sini. Maka berkatalah dia, sekarang bawalah mereka kepadaku, supaya aku memberkati mereka. Para bapak di dalam Alkitab memberikan teladan apa? Memberkati anak-anaknya. Hai para bapak, sudahkah kau mengucapkan berkat untuk anakmu? Sudahkah engkau mengucapkan berkat untuk anakmu? Jangan hanya memberi perintah, menegur, menasehati, mendisiplinkan, menceramahi. Kenapa anak-anak itu jadi nggak keru-keruan melawan kepada orang tua? Karena terlalu banyak diceramahi. Kurang kita berkati dia. Kurang kita ucapkan berkat sama dia. Kita mendidik mereka dengan keras. Karena kita ingin mereka menjadi orang yang berhasil, tapi kita tidak mengucap berkat. Kita menuntut dia menjadi excellent, tapi kita tidak mengucap berkat. Teladanilah para bapa di dalam Alkitab yang memberkati anak cucu keturunannya. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa Advent ini, mari kita merenung dan bertindak. Sejauh mana kita sudah mendasarkan hidup kita atas dasar takut dan hormat akan nama Tuhan. Hidup pernikahan kita, apakah kita takut akan Tuhan? Hidup berumah tangga kita, apakah kita takut akan Tuhan? Anak-anak, kau taat orang tuamu, kau taat dengan takut akan Tuhan. Hai para majikan, kau taat kepada majikanmu, takut akan Tuhan. Hai para majikan, jujur dan adil kepada hamba-hambamu. Karena kau takut akan Tuhan. Tuhan itu tidak jauh di mana-mana. Tuhan itu dekat. Sorga itu dekat.
Mari kita merenung dan bertindak. Apa yang bisa saya lakukan untuk menaati aturan Tuhan dalam keluarga dan pekerjaan saya? Apa yang bisa saya lakukan? Mari mulai dengan hal yang kecil. Mari mulai dengan tindakan yang kecil. Yang mungkin bisa kita pikirkan masing-masing. Mulai dengan memberikan senyum. Senyumlah kepada orang rumah. Senyumlah kepada karyawan. Mulai dengan hal yang kecil. Ketika engkau berjalan di depan, kau membuka pintu, tahan pintu itu supaya orang berikutnya bisa masuk. Random act of kindness. Kecil saja. Pikirkan sesuatu yang bisa membuat orang tuamu tersenyum. Yang bisa membuat anak-anakmu tersenyum. Yang bisa membuat karyawanmu tersenyum. Pikirkan sesuatu yang bisa saudara lakukan untuk meringankan pekerjaan mereka. Membuat mereka sedikit bernapas ketika mereka harus melakukan tanggung jawab mereka. Ada satu novel yang saya baca pada waktu saya masih anak-anak dan kemudian difilmkan. Sudah difilmkan berbagai-bagai dalam kartun, dalam film layar lebar dan sebagainya, film di televisi dan sebagainya. Berjudul A Christmas Carol. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nontonnya. Ini versi yang terbaru, Desember 7 ya kemarin. Sampai ya, ini sebuah novel karya Charles Dickens, A Christmas Carol. Saya pikir ini boleh juga menjadi film Natal yang Christmas movie yang bisa menjadi salah satu hiburan yang Bapak Ibu bisa nonton sama anak-anak. Atau kalau punya bukunya baca. Bagus kan? Walaupun agak sedikit menyeramkan ya. Tetapi moral story dari kisah ini sangat bagus. Tentang seorang bapak bernama Ebenezer Scrooge. Dia tidak suka Natal. Dia pelit. Dia seorang yang kaya raya. Dia pelit. Dia tidak pernah memberi sukacita kepada karyawannya. Pokoknya dia ini sosok yang sangat tidak disukai. Tetapi di akhir daripada kisah Christmas Carol ini, dia menjadi seorang yang berubah. Dia menjadi orang yang baik hati, orang yang bisa tersenyum, bisa merasakan kegembiraan, dan memberi kegembiraan kepada orang-orang lain, termasuk kepada karyawannya. Ketika kita memikirkan hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengubah situasi yang tidak baik di dalam keluarga kita, supaya sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk pekerjaan kita. Mari kita jangan berpikir, aduh susah Ibu Pendeta. Mama saya bukan seperti mama-mama yang lain, agak lain dia. Ada orang pernah bilang begitu sama saya. Bapak saya itu agak lain, nggak bisa. Anak-anak saya tuh susah, Ibu Pendeta, aduh, nggak bisa. Udah diomongin ini mulut saya udah robek dari kiri sampai di kanan udah robek Ibu Pendeta, udah puas deh ngomelnya. Jangan pikir tidak bisa. Seorang Ebenezer Scrooge menjadi orang yang berubah. Apalagi kita yang kenal Yesus,
Orang-orang yang bertemu dengan Yesus adalah orang-orang yang diubahkan. Pertemukan keluarga kita dengan Kristus. Pertemukan anak-anak kita dengan Kristus. Kristus yang akan mengubahkan. Situasi hidup kita pun akan diubahkan. Taat dulu kepada firman. Roh Kudus ada bersama kita. Menjadi pendamping, pembela, penghibur. Kiranya saudara diberkati. Amin. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta boleh memimpin kita di dalam doa respon dan doa sapa. Ya, selamat pagi semua. Apakah ada yang khusus ingin didoakan? Saya memiliki, oke. Jadi kalau dari saya, pertama ini kan, oke, ini saya baru dapat kerjaan. Maksud saya baru bikin akun Outlier. Nah, ya supaya nanti Tuhan memberkati pekerjaan saya sebagai kerja freelance di, maksudnya ya supaya bisa dapat kerjaan yang bagus, supaya boleh dapat penghasilan lagi selain di game tester. Itu saya dapat gaji dari game tester itu udah bersyukur banget. Ini semua karena berkat Tuhan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, oke, untuk Dion, teman kita, teman kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Dion supaya skripsinya bisa berjalan dengan baik, bisa selesai supaya supaya semester depan, maksudnya, eh, semester genap ini bisa langsung ujian skripsi, lalu bisa lulus, dan juga untuk segala jenis pergumulannya, ya kita terus doakan pergumulan dari apa yang dia rasakan di kehidupannya, mulai dari pergumulan di keluarganya maupun di tempat kerjanya juga maupun di perkuliahannya juga, dimanapun dia berada. Sekian Baik, dari saya. Terima kasih. kasih Sam. Masih ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menciptakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan lembaga yang sangat penting. Juga engkau datang di dalam satu keluarga yang mengindikasikan betapa keluarga itu sangat penting dan berharga di hadapan-Mu. Tetapi dalam dunia kami melihat betapa banyak keluarga-keluarga, bahkan termasuk keluarga yang menyebut dirinya keluarga Kristen yang dirusak oleh si jahat. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan dan memohon supaya keluarga-keluarga yang ada di dalam dunia ini, secara khusus keluarga-keluarga Kristen, boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga kami juga, kalau ada yang mengalami perseteruan, ketidakcocokan, ketidakharmonisan, begitupun hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, biarlah Tuhan sendiri yang mengadakan pemulihan. Kami diingatkan bahwa kami bisa menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang diberkati, apabila kami hidup takut akan Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami semua,
anak-anakmu senantiasa hidup takut akan Tuhan. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih buat Shine yang Tuhan juga sudah bukakan lagi satu pekerjaan yang baru secara online. Biarlah Tuhan menolong dia sehingga dia dapat mengerjakan proyek-proyeknya dengan baik, dengan maksimal, dan juga dia boleh semakin bertumbuh, bertambah-tambah di dalam pekerjaannya, di mana Tuhan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang baru kepadanya. Juga mau berdoa untuk Dion dalam penyelesaian studi. Tuhan tolong anak ini, Tuhan beri dia hikmat, beri dia semangat, beri dia kekuatan, dan biarlah anugerah-Mu boleh terjadi atas hidupnya. Dia dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya dengan baik. Kami serahkan semua anak-anak kami yang masih studi, baik di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat belajar dengan sebaik-baiknya, menimba ilmu dengan sebanyak-banyaknya, dan mereka boleh dibekali dengan pengetahuan yang baik yang akan menopang kehidupan mereka di masa yang ada di depan. Itu juga kami dalam pekerjaan kami masing-masing, apakah sebagai karyawan toko, sebagai dokter, sebagai pemilik toko, sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai karyawan di bank, pun Tuhan, untuk profesi kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong supaya semua yang kami kerjakan, semua yang kami pegang, diberkati oleh Tuhan. Dan juga Engkau yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat di sepanjang jalan kehidupan kami, sehingga kami juga mengalami kemajuan-kemajuan, terobosan-terobosan, baik di akhir tahun ini maupun di tahun yang akan datang, kami mengalami terobosan-terobosan yang besar. Serahkan hidup kami ke dalam tangan. Begitu juga pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Kau berkati, Kau tolong secara khusus supaya pemerintah kami diberi hikmat agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, karena saat ini begitu sulit, begitu banyak orang menganggur. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dan juga yang sebaik-baiknya bagi masyarakat Indonesia. Berkati gereja Tuhan dan umat Tuhan di dalam menyambut Natal tahun ini, biarlah kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat, dan juga di dalam berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu boleh kami dengarkan pada pagi ini, dan juga untuk semua doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami juga teringat untuk orang tua kami dalam masa tua mereka. Tuhan kiranya berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Kalau ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang masih sakit atau masih dalam proses pemulihan, Tuhan kiranya melawat, menjamah setiap saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, agar mereka dapat mengalami kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dan sesama kita, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Juru Selamat kita sesuai dengan apa-apa yang Tuhan kehendaki kita buat dalam hidup kita. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Kita nyanyikan. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengarkan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengarkan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta.